Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes suara, apakah sudah terdengar dengan baik, Bapak Ibu sekalian? Halo, Bapak Ibu sekalian, apakah suara sudah bisa terdengar dengan baik? Oke, Oke, Pak. Oke, sudah terdengar. oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah ada di flyer, di brosur malam ini, kita akan sharing tentang bagaimana sih ngitung yang namanya ya dari mulai harga pokok produksi, sampai bagaimana merencanakan profit, bagaimana kita berhitung kira-kira ini BEP itu balik modalnya sampai kapan, atau kalau kita bikin berapa unit produk sehingga itu sudah terhitung dengan BEP. Semoga malam ini masih sebagaimana dengan hari sebelumnya diberikan selalu kesehatan untuk kita semua dan tetap kita bisa sharing, dan semoga sharing malam ini walaupun sekilas ilmunya materi ini menjadi materi yang sangat dasar, sangat basic untuk UMKM, tetapi semoga menjadi manfaat dan menjadi keberhasilan Bapak Ibu sekalian dalam menjalankan usaha di masing-masing unit. Jadi kalau di percontohan nanti ketika kita diskusi kasus ini juga menjadi hal yang sangat hal yang sangat ringan sekali kasusnya, kita dari mulai bikin yang kecil-kecil. Kenapa? Karena dari hitungan yang kecil-kecil itulah nanti kita akan mencoba dipraktekkan ke hitungan bisnis yang lebih besar lagi. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tilik kehidupan yang sekarang ini, khususnya di masa pandemi, kita semua sekarang ini merasakan bagaimana ketika di masa pandemi ini, ternyata menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya sangat luar biasa karena perkembangan pengusaha, jumlah pengusaha yang sekarang ini mulai berkembang ada, itu tambah banyak sekali. Jadi kalau misalnya dulu banyak sekali orang yang bekerja di pabrik, lalu kemudian sekarang punya sambilan, yang PNS punya sambilan, dan dunia UMKM di Indonesia itu memang majunya sangat luar biasa. Ini terjadi begitu sangat cepatnya. Di masa pandemi ini pertumbuhan UMKM itu juga sangat besar sekali, dan itu menjadi salah satu titik positif bahwa Indonesia akan menjadi semakin baik. Karena ketika terjadi proses krisis dalam satu negara, ternyata UMKM ini menjadi penyangga vital di ekonomi. UMKM menjadi penyangga vital. Kenapa? Karena tetap hidup untuk bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat sekitar. Malam ini kita sebenarnya bukan hanya malam ini, karena beberapa kelas di Cuat Corner memang sudah banyak materi tentang UMKM. Baik yang nantinya dari mulai program marketing, proses di manufacturing, bagaimana juga mendesain pra bisnis, artinya pra usaha, ketika menemukan ide dan lain-lain sudah memang pernah kita ajarkan. Dan kelas-kelas berikutnya juga masih akan banyak tema UKM, tema manajemen, tema leadership, ini di kelas Cuat Corner. Baik yang memang ini sebagai kelas yang berbayar ataupun kelas yang memang total free 100% gratis. Memang itu salah satu yang menjadi CSR dari Cuat Consulting, berbagi materi gratis melalui Zoom. Dan beberapa tayangan tentang bisnis, ide, inspirasi, dan lain-lain juga ada di channel YouTube saya, di YouTube Ian.Subianto, Yankee Alpha November Tango, Sierra Ultra Beta India, Yankee Alpha November Tango Oscar. Jadi bisa diklik di Google Ian Subianto, di YouTube juga sudah cukup banyak inspirasi-inspirasi bisnis dari mulai agro sampai dengan produk-produk yang memang sudah produk milenial. Bahkan yang tadi sempat saya posting di grupnya ICSP Jawa Tengah, ada salah satu produk miramen Korea, tetapi yang sudah dibuat instan sehingga ketika dibawa pulang sudah bisa dimakan kembali. Bapak Ibu sekalian, sebagian besar insya Allah sudah kenal dengan saya. Ini sekilas dengan saya. Sekarang ini saya masih mimpin di PT Cuat Barokah Sejahtera sebagai perusahaan lembaga konsultan pelatihan, dan ada beberapa bidang yang lain karena ini juga kita punya marketplace online, kita punya lapaksolo.id, ini yang logonya ada menjadi salah satu ikon di Cuat Corner karena memang Lapak Solo ID juga menjual berbagai macam produk secara online, baik produk sendiri ataupun juga produk dari beberapa rekan-rekan UMKM yang bersinergi bersama lapaksolo.id. Nah, ini beberapa perusahaan, lembaga, instansi pemerintahan yang sudah bersama-sama Cuat Consulting. Jadi kita sudah training maupun menjadi konsultan di beberapa perusahaan itu, sekolah sebagian kecil ini yang ada tayang di slide karena sudah
Banyak sekali yang kita tidak bisa tuliskan satu persatu di lembar sekarang ini. Teman-teman di Cuat memang selalu berusaha untuk bisa memberikan services yang lebih baik kepada seluruh alumni, karena kita memiliki sebuah visi besar menciptakan masyarakat pembelajar dengan sumber daya maju yang beriman dan bertakwa. Dengan beberapa kegiatan yang dilakukan dari mulai pelatihan training individu, perusahaan, in-house, lalu ada bentuk-bentuk training publik, kita juga melakukan dan juga menjadi konsultan di berbagai usaha, baik konsultan untuk individu ataupun perusahaan. Kita juga sebagai seorang coach, baik untuk personal maupun usaha-usaha yang sudah besar, kita sudah masuk di sana, dan salah satunya adalah program corporate social responsibility seperti yang malam ini kita lakukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita melihat tengok ke belakang, apa yang terjadi dengan perkembangan zaman yang begitu luar biasa. Dulu ketika saya mulai training di awal-awal, itu masih menggunakan overhead proyektor. Jadi gambar materi pelatihan yang sudah di-print out, difotokopi, di plastik transparasi yang transparan, lalu di sana dibikin warna-warni pakai spidol menggunakan overhead proyektor kayak zaman sekolah dulu waktu zaman SMP, dan itu masih berkembang karena yang namanya proyektor seperti yang sekarang yang digital proyektor itu waktu itu masih sangat jarang sekali. Di era-era tahun berikutnya baru berganti dengan zaman proyektor. Sekarang ini sudah lagi tidak menggunakan proyektor. Dari mulai televisi, sistem awareness, langsung ke handphone, langsung ke tempatnya media-media lain, ini sudah bisa berjalan. Berbagai materi sudah tidak harus tatap muka, sekarang daring. Di masa pandemi ada percepatan teknologi, dan ini yang sekarang terjadi. Zaman dulu kalau ada namanya orang nyuci hanya pakai cucian, pakai kayu yang dipahat bergelombang seperti itu, pakai sabun colek dan lain-lain. Sekarang mesin cuci sudah ditinggal tidur, tinggal chatting, tinggal apa, sudah kerja sendiri, air ngalir sendiri, bersih sendiri, kering sendiri, hanya tinggal nanti ngambil, taruh di jemuran. Zaman dari mulai industrial tradisional, industri tradisional di era tahun 1800-an atau di abad 18-an dengan sekarang sudah berbeda jauh sekali. Dulu yang namanya mobil, kendara, kalau kita mau nyetir mobil itu power steeringnya belum ada, begitu keras, masukkan gigi masih sulit, bahkan beberapa mobil giginya cuma sampai dengan level 3 dan reverse hanya 4 kecepatan. Sekarang mobil sudah bisa kita perintah dengan suara, turun kaca, lebih dingin AC-nya, buka cover, bisa joknya, bahkan semuanya sudah bisa diperintah dengan suara. Buka pintu rumah sekarang sudah bisa dengan voice remote, jadi sudah bukan dengan suara lagi. Bisa dengan retina, bisa dengan sidik jari, bisa dengan suara. Ini kemajuan yang luar biasa. Dan next yang pelayanan kita di rumah kita ini sudah sistem robotrik. Kalau robot ini sudah kita di industri-industri era abad 20-an ini sudah berjalan, yang besok sudah bukan robot lagi sensornya. Bahkan berbagai macam kecanggihan kalau kita datang ke hotel-hotel berbintang, kita datang ke bandara, kita datang ke tempat-tempat yang memang sudah cukup canggih, luar biasa. Dulu pembayaran itu dengan duit, orang ke pasar bawa duit, diikat di tempatnya kain, jarik gitu, atau disapu tangan, bayar satu persatu, kadang pakai dompet gitu ya. Kalau zaman ibu saya, mama saya itu, dulu naik belanja ke pasar pakai dompet yang hadiah dari toko emas, isinya duit, terus nanti ya dihitung begitu saja. Sekarang kalau kita belanja udah tinggal tempel-tempel aja, handphone ditempel dengan handphone, card reader apa dengan QR dan lain-lain, sudah pembayaran sudah selesai. Semuanya transfer, jual beli sekarang sudah tidak berbatas dengan jarak lagi. Dengan proses yang seperti itu, ternyata yang namanya UMKM sekarang ini, UMKM yang di daerah saya, di Karanganyar, di Palur, di Solo, bisa jualan sampai Singapura, sampai Malaysia, bisa jualan sampai Papua, sampai Sumatera, dan lain-lain. Tapi pada saat zaman dulu, ketika masih zaman-zaman era sebelum ada teknologi digital sampai seperti sekarang ini, jualan ke sana barangnya harus dibawa berhari-hari, pakai truk, nanti di sana harus disimpan, sehingga kalau barang-barang yang tidak bisa tahan lama pasti tidak bisa diperjualbelikan sampai dengan luar kota. Tapi yang sekarang ini luar biasa. Gudeg bikinan Jogja sudah sampai Hong Kong, sampai Amerika, sampai Australia karena sudah ada yang kalengan. Artinya industri-industri yang sekarang ini yang dulu UKM, dulu UMKM ternyata sudah tersentuh dengan berbagai macam teknologi digital. Dan sekarang ini mau mencatat sistem accounting untuk bisnis hanya tinggal pasang aplikasi semuanya beres. Aplikasi di handphone sudah mencatat, kita sudah tahu laba rugi dan ini kalau kita sudah familiar menggunakan digital.
Sistem promosi sekarang ini percetakan sudah mulai naik-naik karena brosur, flyer, dan lain-lain sekarang sudah jarang sekali dicetak. Brosur, flyer, dan lain-lain sekarang ini sudah lebih banyak digital, kirim lewat WhatsApp, kirim lewat Telegram, kirim lewat TikTok dengan model video, kirim ke tempatnya beberapa medsos, dan itu sudah menjadi pasar yang sangat luas sekali. Yang lebih hebat lagi di zaman digital ini ketika kita menggunakan medsos seperti Facebook, seperti Google, dan lain-lain digital ini, kita kalau jualan tidak salah tempat, tidak salah orang. Kenapa? Karena targetnya sudah bisa ditarget. Saya mau jualan ke orang yang ada di daerah Medan, saya di Facebook sudah bisa menggunakan CEO, ketika CEO digunakan hanya bisa digunakan untuk orang ke daerah Medan saja, iklannya hanya dibaca orang ke daerah Medan. Kalau saya mau jualan di tempatnya Facebook atau di tempatnya yang lain, terus saya melakukan proses CEO dikembangkan lagi dengan sebuah advantage dari penggunaan dari Facebook, saya hanya pengen jualan di area Jawa Timur satu provinsi saja, maka bisa bidik hanya orang yang punya domisili Jawa Timur saja yang bisa membuka iklan atau melihat iklan saya. Inilah yang namanya kemajuan teknologi digital sampai dengan sekarang ini. Jadi kita menikmati yang luar biasa. Saya nemu oke ya mumet angel, kita tinggal menikmati saja, kita pakai. Dan itulah salah satu berbagai macam kalau kita bilang sarana-sarana teknologi yang akhirnya membuat memang kita memiliki rasa malas untuk melakukan sesuatu yang tradisional, yang aktivitas yang berbeda. Kita mau belanja, sekarang sudah disiapkan yang namanya kurir, COD, sudah disiapkan online, berbagai macam portal sekarang sudah menyediakan semuanya dikirim ke rumah kita tanpa kita belanja keluar. Duit yang sekarang sudah tidak berbentuk duit lagi. Duit kita hanya seperti duit-duitan, hanya tinggal angka yang dipindah-pindahkan dari si A, si B, si C, pindah-pindahnya angka, tidak berwujud duit. Jadi sekarang ini kalau masing-masing orang hampir rata-rata apalagi yang di perkotaan atau di daerah-daerah yang sudah maju, duit yang berwujud duit dengan duit yang tidak berwujud duit yang dimiliki seorang itu lebih banyak duit yang tidak berwujud duit. Cuman catatan di buku rekening, di buku tabungan, ngecek cuman di handphone, tapi duitnya lebih banyak, sementara duit yang dipegang jumlahnya lebih sedikit. Tapi kalau zaman dulu berbeda, duit yang dipegang jauh lebih banyak kalau belajar. Nah ini perbedaannya. Sekarang ini semuanya sudah menggunakan portal-portal digital, di mana tempat naik kereta api, naik bis, naik pesawat, apalagi kita naik berbagai angkutan, belanja sampai dengan pasar tradisional, sampai dengan kaki lima, sudah bisa menggunakan uang digital. Ya ini kemajuan. Dan kemajuan ini ternyata juga membawa dampak kepada kita. Kalau kita tidak cepat, kita tidak kreatif, bisnis kita pun bisa terganggu. Apalagi kalau bisnis kita, maaf-maaf, masih kelasnya kita bisnis di rumah, di rumahan. Kantor saya ini juga di rumah, karena juga kantornya masih kantor rumahan gitu ya. Keluhan yang terjadi apa yang banyak sekali. Orang bisa bikin, ada yang bikin, kalau tempat saya ini bikin salah satunya itu rujak cireng Bunda. Nah, merek rujak cireng merek Bunda itu produksi dari kita, dijual oleh lapakSolo.id. Ini produksinya ya rumahan, ya. Artinya kita delivery juga tidak bisa jauh-jauh. Pernah delivery sampai Malang, sampai Bekasi, sampai Tangerang, kita tidak bisa lebih jauh lagi karena ketahanannya. Apa yang sering terjadi kalau bisnis-bisnis rumahan itu? Salah satunya adalah kurang jelas untungnya berapa, karena hanya berhitung hanya beberapa segmen yang dihitung. Kalau misalnya bikin cireng, cireng Bunda yang saya maksud misalnya, ketika bikin cireng, tenaga kerjanya dihitung atau enggak, itu udah kita enggak tahu urusannya. Pokoknya ini dijual, ini yang paket 25.000, ini paket 15.000, satu wadah. Di dalamnya apa? Tidak ngitung detail. Oh, ini pakai wadah mikanya kayak apa? Oh, ini pesan stikernya, ini isinya bikin wadah pot untuk bumbu rujaknya. Karena bumbu di cireng kita ada dan namanya rujak cireng, sehingga salah satu menjadi nilai positifnya, nilai added value-nya ya kalau kita bilang sebagai value plus-nya itu karena memang cireng yang ada bumbu rujaknya. Jadi bumbunya itu bumbu rujak, tidak hanya sambal biasa, tidak hanya saus biasa. Ini cireng yang memang premium sehingga kita paket ada 15, ada sampai dengan 25.000. Lalu bagaimana kalau sudah jalan usaha? Ini kalau di daerah sini itu banyak sekali yang punya usaha, ketika habis mantu duitnya habis-habisan, pas mau usaha sudah nggak punya modal lagi. Mantunya duitnya nggak balik. Ada lagi yang habis hajatan, duitnya masuk ke semua kehajatan, pas mau pulaan lagi barangnya, duitnya sudah tidak ada. Saat butuh modal lagi, duitnya sudah habis. Kenapa? Masih terjadi percampuran duit di rumah tangga dengan duit di dalam
bisnis. Dan ini memang bukan suatu masalah, ini keluhan-keluhan yang sering terjadi sekali ketika saya melakukan konseling bisnis, melakukan coaching kepada beberapa UMKM, ini memang menjadi hal-hal yang lumrah terjadi. Yang berikutnya lagi, ketika membuat harga itu perkiraan saja, lihat tetangganya jual berapa, kira-kira cocoknya dijual berapa, itu perkiraan, tidak menggunakan perhitungan-perhitungan yang memang kita bisa mengestimasi, oh kalau jual sekian nanti untungnya bakal berapa. Yang penting ini laku bisa jalan dulu, besok masih beli lagi, belanja di pasarnya pun dicampur antara belanja untuk rumah tangga dengan belanja untuk usaha. Setelah itu nanti jadi satu, dimasak sebagian, minyak gorengnya jadi satu kalau yang pakai penggorengan ya, yang sistem digoreng, apa-apanya semuanya jadi satu, sehingga ketika dijual harganya perkiraan saja gitu. Lah kalau cara basa Jawa nek ketok-ketoke bathi ning rung karuan bathi nek cara dihitung bener-bener. Jadi kalau dihitung bener-bener belum tentu itu mendapatkan sebuah profit. Jadi estimasi-estimasinya bisa meleset banyak. Waktu kerja, tenaga kerjanya ngerjani berapa jam, kadang-kadang kalau yang jualan soto pagi-pagi jam 2 malam sudah mulai masak dan lain-lain, nanti belum lagi setelah itu ke pasar apa yang kurang, nyuci perabot-perabotan, bawa dari sotonya ke tempatnya warung, di warung sana di lapak di kaki lima, mulai menata, nyapu, dan lain-lain, tenaganya nggak dibayar. Kenapa? Karena dia yang punya bisnis nggak dihitung. Kalau di UMK-nya misalnya di daerah sini itu sekitar katakan 2 jutaan, 2 juta yang satu bulan kalau dibagi 25 hari kerja, 25 hari kerja masih dibagi lagi dengan kalau kerjanya misalnya bukan 8 jam tapi 14 jam. Karena kalau kita di UMKM, kalau di warung dan lain-lain itu biasanya kerjanya memang ekstra, jamnya lebih. Saya ketika nungguin resto saya di Bakso Dengleng Karangpandan, dari mulai jam 5 pagi sudah standby di tempatnya resto, di pasar milih daging, giling ke bakso, dan lain-lain, bawa pulang ke tempatnya resto, setelah itu nungguin, nyuci, nyapu, ngepel, dan lain mencukupi semuanya yang harus disiapkan untuk sebelum buka, setelah itu mulai masak lagi untuk sistem buka, sampai dengan buka, ngeladeni, sampai dengan data, sampai nanti malam, pukul 12 baru cuci mangkok, cuci piring, cuci sendok, cuci gelas, dan lain-lain, clean bisa dibersihkan, baru bisa ditinggal at least setengah satu malam baru sampai rumah. Jam kerjanya jam berapa bisa dihitung. Jam 5 pagi sudah bekerja, ya kalau sampai jam 5 sore itu udah 12 jam. Dari jam 5 sore sampai jam 12 malam itu masih jam kerja. Berapa jam itu? Sekitar 19 jam itu jam kerja total, dan itu tidak dihitung bayaran. Kenapa? Karena dianggap sebagai pemilik usaha. Nah ini kadang-kadang yang memang terjadi, tidak hitung waktu kerja, tenaga kerja dari kita sebagai ownernya. Iki jam berapa ngerjainnya? Ah ini kan cuma sambilan. Nah ini yang sering menjadi keluhan-keluhan. Saya kerjanya tapi capek Pak, ini ya kerjanya capek banget Mas dari pagi sampai malam, tapi ini nggak dihitung. Kalau ini dihitung kerja nanti nggak bisa jualan. Kenapa harganya nggak matching lagi dengan tetangga? Ini terjadi, benar-benar terjadi. Ini real case, artinya banyak sekali yang mengalami demikian. Lalu ketika ditanya kapan ini balik modalnya, nggak tahu. Kapan entah balik modal, wis pokoknya ini bisa untuk numpang makan, bisa untuk tetap jualan, bisa tetap eksis, bisa diposting, tetap punya kesempatan untuk closing, untuk deal, tetap bisa jualan lagi, bikin baru lagi, beli material lagi, bikin lagi, jual lagi, dan lain-lain. BEP-nya kapan, nggak tahu. Kalau misalnya bikin usaha ini di cloning orang lain, bikin usaha yang sama, kira-kira BEP-nya berapa, ya nggak tahu, pokoknya jalanin saja. Yang berikutnya tidak tahu HPP-nya aja, bahkan dengan tepat tidak tahu ini sebenarnya harga pokok produksinya ketika mau dijual ini berapa, sebelum biaya marketing, sebelum biaya pajak, biaya lain itu HPP-nya berapa, dari modal material dan itu masuknya berapa, nggak kehitung. Ini juga terjadi. Kenapa? Ini juga keluhan yang memang benar-benar terjadi. Oke, yang berikutnya lagi ada yang namanya struktur harga. Kalau kita usaha, kita bisnis pasti akan bicara harga produk, berapa struktur harganya. Kalau struktur harga ini bisa masuk, maka akan terjadi hal yang pokok. Apa saja kalau kita di rumahan, kita nggak usah pakai yang ribet-ribet, banyak sekali ya. Kalau di tempatnya konsultan pajak, konsultan accounting, saya ada konsultan pajak, konsultan accounting di kantornya di Manahan sana. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian juga mau jasa dari Cuat Consulting, juga kita punya jasa pajak dan accounting. Di sana apa? Detail sekali perhitungannya. Tetapi yang ini kita untuk rumahan udah nggak usah repot-repot. Ini ada warna merah, ada warna merah hati, ada warna biru, ada warna hijau. Warna-warna ini melambangkan kira-kira duitnya itu kemana saja kalau kita jual produk. Ada yang namanya duit untuk belanja material atau bahan pokok nih Bapak sekalian. Jadi yang warna merah ya.
Setelah warna merahnya nanti ditambah dengan yang namanya biaya lain-lain yang muncul. Apa misalnya? Banyak sekali. Kalau misalnya kita bikin bakwan, belanja material pokoknya beli terigu. Setelah beli terigu nanti beli apa lagi yang dipakai? Ada minyak goreng, apalagi ada bumbun-bumbun, ada lagi wortel, ada lagi kol, ada lagi udang. Kalau tambah dengan udang misalnya, ada lagi apalagi untuk perasa. Kadang dibelikan jagung muda misalnya sehingga menjadi bakwan yang ada tambahannya. Ditambahkan, lalu ditambahkan lagi ada pengembalian harga aset awal. Le tuku wajan penggorengannya berapa, le beli raknya, beli kompor gas, beli tabung, dan lain-lain. Kalau kita perkirakan ini harus balik modal untuk beli aset itu kira-kira kita misalnya 1 tahun, ya dibagi dalam 1 tahun, per 1 bulan harus nyicil berapa, naik per hari harus nyicil berapa. Ini yang kalau sering di perusahaan disebut dengan nilai depresiasi. Sehingga pada saat akhir nanti nilainya itu menjadi nol. Wis ini dianggap nggak ada nilainya lagi. Yang berikutnya kalau kita harga jual dikurangi harga-harga yang biaya yang tadi, maka menjadi yang namanya keuntungan yang warna hijau itu. Tetapi dalam proses perhitungan harga, ini sekarang ini kalau zaman sekarang, perhitungan harga beda dengan zaman dulu. Nek zaman dulu itu kita hitung entah material berapa, belinya berapa material ya, pokok-pokoknya semuanya berapa, biaya-biaya yang lain-lain ini munculnya berapa, dijumlahkan. Lalu pengembalian harga aset awal kita alokasikan berapa. Misalnya nek kita beli aset awal pada saat awal mau usaha kok habisnya 3 juta. 3 juta mau dikembalikan dalam waktu 1 tahun berarti 3 juta dibagi 12. 3 juta dibagi 12 nanti masih dibagi lagi dalam waktu misalnya 30 hari. Sehari kira-kira nyicil berapa untuk biaya ini. Atau kalau dicicil lagi, dalam 1 bulan produksi ini berapa unit? Oh, produksinya dalam 1 bulan 300 unit. Oke, berarti dalam 1 hari katakan 10 unit. Maka dicicil ini harus lunas sampai dengan dicicil sampai dengan 300 unit. Kalau modalnya 3 juta, 3 juta dibagi 300 unit berapa? Berarti harga per unitnya harus nyicil. Setiap 1 unit dititipi biaya untuk nyicil asetnya. Baru ditentukan harganya, ben ketok badine piro, berapa labanya. Ini kalau model zaman dulu kita menentukan harga. Tapi ketika zaman persaingan, tetangga kita jual cireng, di sana jual cireng, sana jual cireng, dan lain kita udah nggak bisa lagi menentukan harga seperti harga jual yang zaman dulu. Jadi kita biayanya berapa, sarana berapa, habisnya berapa, ditambah kita pengen badine piro, pengen untungnya berapa, profitnya berapa, langsung jadi harga. Ternyata nggak bisa kalau sekarang ini. Kenapa? Karena harga yang ada di garis akhir itu sudah ditentukan oleh pesaing kita, ditentukan oleh lingkungan kita, ditentukan oleh siapa yang mau beli, ditentukan oleh kita sendiri karena kita sudah melihat berbagai macam pertimbangan. Kalau harga sudah ditentukan, kita sudah tidak bisa lagi hantam kromo menentukan berapa profit setiap unit yang mau kita dapatkan. Kenapa? Kita ngitung-ngitung apa sih yang bisa dikurangi dari material, apa sih yang bisa diefisiensikan lagi dari sarana-sarana, apa yang bisa diperpanjang lagi, oh program cicilannya diperpanjang. Sehingga harganya bisa rendah, tetapi yang kesananya konsekuensinya harus menghemat segala hal. Nah, ini yang terjadi. Jadi dari sisi harga ini kita sudah berbeda menentukannya. Sekarang ini kita sudah dipresur oleh lingkungan kita, oleh sekitar kita, harga ini sudah menjadi harga yang kita harus mengikuti di sekitar. Enggak bisa kita misalnya saya jual cireng tiba-tiba kalau tetangga yang lainnya jualnya 15.000, 20.000, saya jual ben untungnya banyak, ben badine banyak, saya jual misalnya 50.000. Sedangkan yang lain jualnya 25.000. Ya ini fight-nya terlalu sulit ketika marketing. Walaupun produk kita punya added value yang seperti apa, ketika harganya sangat jauh sekali rentangannya, sedang added value-nya tidak sampai ke sana, ya kita nggak bisa jualan. Ini tentang harga. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi kita bisa memahami berapa sebenarnya harga yang menjadi produk kita ternyata bisa memang benar-benar berbeda. Kalau dalam dunia training, kenapa kelas ada rupiahnya dan lain itu juga ada hitung-hitungannya. Kenapa ini bisa memberikan fee marketing sekian, kenapa bisa ini untuk proses sertifikasi ke organisasi lain, lembaga lain berapa, lalu habisnya sarana dan prasarana berapa, nanti menjadi harga jual dari seluruh dari materi pelatihan atau bisa disebut kadang-kadang menjadi HTM, harga tiket masuk ya. Kalau zaman dulu HTM itu biasanya untuk bioskop. Kalau sekarang pokoknya harga tiket masuknya berapa. Ini yang terjadi Bapak sekalian. Oke, sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan, ini kaitannya tentang harga, karena kita akan nguplek-nguplek tentang harga ini kalau kita mau ngitung berapa BB dan ROI-nya kita. Nanti kita studi kasusnya ringan-ringan aja. Oke, silakan kalau ada mau pertanyaan Bapak sekalian, boleh dituliskan di chat, boleh juga nanti raise hand, terus langsung mengatakan sambil saya akan melanjutkan. Oke. Setelah kita menentukan harga,
harga jualnya. Kita sudah melihat berbagai macam sektor kita menentukan harga jual. Jadi apa yang harus kita lakukan? Oh, kita lihat lagi, kita lirik lagi harga jual yang ada di sekitaran kita. Misalnya seperti ini. Oke. Ini satu kotak ya. Satu kotak ini misalnya ini harga jual umum yang memang di mana-mana orang jualnya sekian. Oke. Terus kita mau jual produk kita, harganya yang kira-kira bisa bersaing. Oh, karena kita produk yang baru nyusul, ya kira-kira kita di bawahnya dikit. Jadi ada pembanding ini sisi harga. Ini di sini ya, dibanding dengan yang di sini, kira-kira ini sudah menjadi satu gap atau satu selisih harga kita jualnya lebih murah ya. Katakan ini adalah produk lain, oke. Yang warna merah ini produknya kita. Harga sudah ditentukan di awal. Apa yang bisa dilakukan kalau harga sudah ditentukan di awal? Kita akan berhitung seberapa materialnya. Misalnya kebutuhan material, oh ternyata sudah di kotak sini. Oke. Lalu apalagi kebutuhan kita jelas ada sarana dan prasarana. Oke, ada lagi. Oh, ternyata di sini ada depresiasi. Oke, kita juga membayar iklan di tempatnya Facebook, iklan di tempatnya Google. Ternyata kita iklannya lebih besar dari produk kita ada di sini. Lalu setelah itu kita juga masih bayar berbagai macam. Oh, ternyata ada kebutuhan lain yang kita harus ternyata ini sampai di sini. Oke. Kalau sudah sampai seperti ini, apa yang terjadi dengan produk kita? Berarti kita dagangan atau jualan produk itu sudah minus sekian. Kenapa? Karena harga yang kita canangkan ternyata tidak mencukupi untuk kebutuhan material, ya, untuk kebutuhan yang lain-lainnya. Apa yang bisa kita lakukan? Oh, berarti harus melakukan penghematan. Kita rubah. Kita rubah pakai apa? Oke, kita rubah pakai ini kita simulasi misalnya dengan warna yang biru. Apa yang kita lakukan? Oke, sekarang kita masuk materialnya. Oh, kita kurangi harganya. Kita cari material yang lebih murah, kita substitusi dengan material-material lain yang kualitasnya sama, harganya lebih murah, lebih mudah didapatkan kalau ada. Kalau tidak ada lagi sarananya, oh ini sarannya dibuat yang lebih murah lagi, bisa diturunkan nggak biayanya? Ya, kalau bisa diturunkan, turunkan. Supaya apa? Ini memang benar-benar menjadi biayanya menjadi lebih rendah. Oke, ditambahkan segini. Oke. Berikutnya lagi, apalagi ternyata bisa dikurangi. Wah, ini yang lain-lain tadi biaya marketing juga dikurangi. Oke, ini jadi kurang segini. Oke. Biaya marketingnya jangan terlalu tinggi dulu. Nanti terlalu tinggi kita untungnya sedikit. Oke, ini bisa biaya marketing sampai dengan sekarang. Ini kira-kira segini. Apa yang terjadi setelah ini? Setelah kita mengurangi semuanya, profit kita masih agak mendingan karena ada profit sekitar di kotak sini. Tapi ini kecil sekali. Tapi dengan seperti ini, dengan adanya kira-kira perbedaan harga, kita masih bisa bermain di pasar. Jadi kalau misalnya produk lain ini jual katakan harganya 100.000, oke, kita bisa jual 100.000. Kalau kita jual 100.000, untungnya lebih gede, hijaunya ini lebih panjang. Jadi kalau kita jual 100.000, hijaunya ini bisa sekian. Ini berarti ini gede, berarti lebih banyak, profitnya lebih banyak, kira-kira seperti itu. Tapi kita jualnya cuma berapa? Oh, kita jualnya cuma misalnya 80.000. Sehingga profit kita hanya yang hijau ini. Tapi hijau ini masih mending, kenapa? Karena ini cover, ini pun kita dengan segala berbagai macam usaha untuk mengurangi apa yang terjadi di sisi material, sarana, dan macam-macam yang ada di sini. Nah, ini salah satu cara ketika kita melakukan proses pengurangan, ya inilah. Jadi harga barang-barang yang kita beli sebagai material, sebagai apa, akhirnya nanti akan kita kurangi-kurangi dengan mencari substitusi atau mencari pengganti material. Ini. Jadi ketika persaingan harga, ini yang ditanyakan oleh Pak Ulun, ketika persaingan harga ini sudah benar-benar memang runcing, bahwa kita harus tetap bisa jual dengan harga yang sehat, hanya ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama, harga kita tetap harga yang memang lebih mahal dari orang lain, tapi added value produk kita, nilai tambah produk kita itu yang kita tingkatkan. Nanti di kelas lain, di kelasnya Cuat Corner, kita akan ada bagaimana meningkatkan added value produk, sehingga nanti nilainya akan selalu bertambah. Yang kedua, ketika kita mengatur persaingan yang seperti itu, yang barusan saya ceritakan,
Berarti harga-harga yang sudah kita pergunakan, produk-produk yang tadinya kita beli sebagai material dan lain-lain ada nilai-nilai yang masih bisa dikurangi, itu yang harus kita kurangi. Kalau misalnya kita bikin sambal pecel, kacangnya kemarin kita beli harga sekian, oke kacangnya memang seperti itu, ternyata kacangnya belinya misalnya ke tempatnya Pak Rohmat Sugiarto ya, beli kacangnya ternyata harganya lebih murah, beli ke tempatnya beliau, kenapa? Terjadi perbedaan harga yang nanti bisa merubah dari struktur harga. Ini salah satu, karena persaingan harga ini memang ketatnya luar biasa. Lu nek wis mentok, material udah nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Oke, apa yang bisa ditambahkan dengan added value tanpa merupakan penambahan biaya yang signifikan, sehingga tetap bisa kita hidup. Pertanyaan yang kedua ini dari Bunda Adit ya, bagaimana cara membagi atau persentase dari kebutuhan produksi, kebutuhan penunjang, dan keuntungan? Idealnya berapa persen untuk mengambil keuntungan dari proses produksi dan lain-lain. Ini hampir nggak ada ilmunya produknya. Kalau produknya produk massal, produk yang memang dijual belikan secara umum, keuntungan di bidang food sama beverage yang dijual rata-rata. Itu kalau dulu ada mitos katanya kalau jualan makanan tuh untungnya 70%. Berbeda tergantung makanannya apa. Kalau misalnya kita jual semacam kopi saset, kita hitung aja, sasetan kopi kita belinya di market yang besar, di tempatnya kulaan ya, misalnya di pasar yang tempatnya kula, satu saset kopi misalnya kalau di pasaran harganya 1.250 itu cukup dapat misalnya 900 atau 1.000. Lalu kita jual satu cangkir kopi itu kita jual berapa kira-kira untungnya? Ada biaya air panas, lalu ada biaya kompor gas dan lain-lain kan ke sana untuk manasin air. Kita jual 2.000. 2.000 itu ngitungnya gimana? Ya kadang-kadang nggak pakai ngitung, nanti yang kita bahas, ini yang sering terjadi, lu kok bisa jualnya kopinya 2.000? Yes, pokoknya kira-kira untung 1.000. Loh, 1.000 itu dari mana? 1.000 itu karena beli kopi sasetannya 1.000. Loh, yang tadi air panasnya nggak dihitung. Oh, airnya kan, lu kan bayar pam. Oh iya ya, kok belum dihitung ya? Kompornya nggak dihitung, gasnya nggak dihitung. Ini yang banyak sekali terjadi. Jadi ketika kejadian seperti ini, maka bisnis ini menjadi kok kenapa bisnisnya tidak berkembang, bisnisnya kok stagnan begitu aja. Ternyata ada yang tidak sehat dari siapa? Menciptakan harga. Nah ini, jadi bagaimana prosentasenya, keuntungannya? Kita lihat, kita bedah produknya apa, lalu kita bedah bisa keuntungan berapa kalau harganya nanti dibandingkan, disandingkan dengan yang memang pangsa pasar masih kuat, masih punya daya beli untuk membeli produk kita. Nah ini salah satu ya, jadi Bunda Adit nanti pada saat studi kasus Bunda Adit boleh, ini Bunda Adit itu produksinya kaos Kapang Rinasa. Saya juga pakai kaosnya, yang kaos-kaos saya yang banyak t-shirt sering saya pakai untuk YouTube dan lain-lain, untuk video yang pakai huruf-huruf Jawa, itu produksinya beliau di Kapang Rinasa. Gitu ya. Acaranya juga cukup banyak yang Kapang Rinasa, yang pertemuan-pertemuannya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dulu ya sebelum kita masuk ke sana. Sebelum kita masuk ke hitungan. Oke. Lalu apa sih ini masing-masing ya? Jadi kita bicara ada yang namanya nyari profit, ada yang namanya omset, ada BEP, ROI, ada margin dan lain-lainnya gitu. Kalau kita bicara yang namanya omset, berarti seluruh penjualan kita belum dikurangi lain-lain. Sehingga kalau kita punya target tahunan, itu nanti kira-kira kita di bulan Oktober nanti cuat corner itu ada namanya well forward outcome, bagaimana membuat target usaha untuk tahun 2022 di coaching secara langsung, itu nanti 3 pertemuan nanti dengan saya ya. Kalau itu berbayar, tetapi berbayarnya pun tidak sampai jual rumah, tidak sampai jual mobil, pasti dijamin tetap akan sangat bisa dijangkau oleh teman-teman pengusaha, pelaku UKM dan UMKM. Insya Allah masih sangat-sangat bisa dijangkau. Jadi nanti dengan beberapa pertemuan itu yang sudah direncanakan, kita juga lewat Zoom, nanti ada file Excel yang nanti akan digunakan untuk membuat rencana kerja dan rencana omset tahunan, itu nanti membuat target tahunan nanti dengan saya, insya Allah di Oktober minggu kedua, dinantikan aja iklannya ya, yang akan kita publikasikan. Omset berapa target yang akan kita capai. Yang sering terjadi, omset besar tidak selalu berbanding dengan keuntungan yang besar. Kenapa? Karena ada nilai margin masing-masing produk yang dijual itu bisa berbeda. Lalu ada istilah BEP, nanti kita jelaskan sendiri, ROI kita jelaskan sendiri, margin, keuntungan, profit, keuntungan itu juga nanti ada yang namanya perhitungannya yang berbeda-beda. Jadi kalau kita bilang yang namanya keuntungan ya, ada batas-batas, ada oh ini yang namanya kalau di bahasa perusahaan ada gross margin, ada net ya, net profit ya, sampai keuntungan yang sudah benar-benar bersih memang itu sudah dinikmati oleh pengusahanya. Oke, kita sekarang bahas satu persatu, khususnya yang kaitan dengan BEP dan ROI. Kalau di bahasa
formal ini di bahasa ekonomi ya, pelajaran ekonomi. Kita cerita kalau di pelajaran ekonomi, ROI itu dihitung dengan rumus, nah ini seperti yang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Apa sih yang namanya ROI? Nek bahasa kasar yang saya mudahkan, kalau misalnya ini bahasanya sedikit berbeda dengan bahasa yang di ekonomi, kalau saya bicara ROI terhadap UMKM yang rumahan ini, saya anggap saja itu baliknya modal. Baliknya modal itu yang gimana? Misalnya seperti ini. Ini boleh langsung nanti boleh dihitung bareng-bareng Bapak sekalian, boleh sambil membawa kertas. Balik modalnya kita itu berapa? Oke, misalnya kita mau produksi bakwan, ya, bakwan kita produksi di gorengan. Apa yang menjadi aset pertama ketika kita mau produksi bakwan? Beli kompor gas, beli tabung gas saisine, beli yang namanya penggorengan dan alat-alatnya, ada sutil, ada serok dan lain-lainnya, beli panci untuk ngaduk, beli panci untuk menempatkan bakwan yang sudah digoreng, nanti juga beli plastik, nanti ada beli yang lain-lain yang untuk penunjang, beli cabai lalapan, beli bahan-bahan yang digunakan untuk bikin bakwan, sampai nanti jadi bakwan. Dari seluruh kebutuhan itu kita bisa produksi bakwan, itu dipisahkan. Mana yang namanya aset, yang tidak langsung dijual sehingga habis saat itu, dan mana yang memang ikut terjual. Minyak goreng ikut terjual karena bakwannya mengandung minyak goreng, ketika digoreng sering minyak goreng membuat bakwannya matang, ikut terjual di dalam minyak di dalam bakwan. Kenapa? Karena minyak gorengnya berkurang. Nek buat goreng nambah terus itu namanya goreng bulus gitu ya. Kalau goreng kurang-kurang, goreng yang binatang yang banyak minyaknya itu minyaknya malah nambah. Tapi kalau buat goreng bakwan minyaknya berkurang. Oh, berarti yang berkurang inilah itu masuk harga yang menjadi harga bakwan. Bagaimana kolnya? Beli kol, wah sekian kilo. Begitu jadi bakwan, kolnya ikut dijual. Kenapa? Lah kolnya itu enggak utuh, ikut dijual. Cabai yang buat lalapan, oh sama, ikut dijual. Yang tidak ikut dijual apa? Penggorengan. Sekarang buat goreng bakwan, besok masih bisa buat goreng bakwan, besoknya bisa buat goreng bakwan. Pancinya yang buat ngaduk. Sekarang buat ngaduk, besok masih bisa dipakai buat ngaduk, besoknya masih bisa dipakai buat ngaduk. Seroknya, susuknya, kompornya, tabung gasnya. Tabungnya ya, bukan gasnya. Kalau gasnya besok habis beli lagi. Kenapa? Gasnya sudah membuat matang bakwan, gasnya itu sudah kita beli dan itu sudah ikut terjual. Sehingga dibagi dua. Yang pertama adalah yang sebutnya aset. Aset itu yang mana? Yang membuat sarana tadi. Penggorengan, tempat minyak goreng, panci buat ngaduk, piring buat naruh, lalu ada lagi sero, ada lagi sutil atau susuknya, ada lagi kompor gasnya, ada lagi tabungnya, yaitu itu yang dikelompokkan menjadi yang namanya sarana atau prasarana, itu aset yang pertama. Nah, aset ini itu harus dibalikkan modal. Ini merupakan modal kerja yang nantinya itu kita harus ngambil duit dari bakwan itu sedikit, sedikit, sedikit. Nek jual bakwan misalnya satunya 1.000, yang 100 itu gue balik ke modal, 100 dikembalikan, 100 dikembalikan, 100 dikembalikan. Mengembalikan hitungannya bagaimana? Kita hitung ke kasarnya itu kayak gini. Nek punya kompor gas itu kira-kira umurnya 2 tahun. Berarti ketika ini untuk produksi bakwan, nanti harus menyisihkan uang dari jual bakwan itu setelah 2 tahun harus bisa buat beli kompor yang baru. Kenapa? Kompor yang lama setelah 2 tahun tidak bisa dipakai. Kalau dalam 2 tahun kompornya ternyata masih dipakai, yaitu badine sing usaha. Tetapi sudah tidak punya nilai aset. Nek corok neng perusahaan disebut depresiasi. Jadi dia sudah nilainya nol. Nah, itu nanti kompornya dihitung, ininya dihitung, ininya dihitung. Ketika itu dihitung, itu nanti kita bagi. Iki meh entek berapa tahun? Oh, penggorengan tuh bisa berapa tahun? Wah, penggorengan lama, Pak. Nek disimpan terus. Oh, iya, nek disimpan terus ya awet gitu ya. Jadi nggak usah dipakai-pakai gitu. Jadi nggak usah depresiasinya panjang banget. Kalau kompor misalnya, oh ini 6 bulan harus ganti kompor. Tabung gas 2 tahun baru ganti tabung gas. Serok sama sotil berapa? Lah itu dihitung. Loh, kalau usaha lebih besar misalnya punya mobil untuk ngangkut, punya gedung, punya sarana timbangan, punya sarana kendaraan, punya apa, itu juga dihitung depresiasinya. Kenapa? Yang namanya cicilan mobil kok ini dicicilnya 4 tahun, berarti 4 tahun itu nanti dianggap mobil sudah tidak ada harganya lagi. Jadi nilai asetnya itu nanti sudah mencapai nol. Ini yang disebut dengan kita mengembalikan modal kita. Jadi kita modal usaha bikin bakwan goreng tadi, kita sudah ketemu kira-kira ini modalnya itu nanti balik berapa bulan. Itu modal yang
modal dalam tanda kutip ini sebagai aset. Yang kedua, modal operasional. Kalau modal operasional berarti ini ukurannya besok masih bisa untuk beli lagi material atau bahan yang akan digunakan. Loh, kalau sekarang misalnya bisa jualan kok besok nggak bisa kulaan, berarti terjadi masalah. Mungkin harga-harganya yang berubah, mungkin kita yang nggak menghitung harga dengan balik, itu disebut sebagai balik modalnya. Nah, nanti kita kalau teman-teman yang nanti boleh di grupnya Cuat Bridge Coaching, boleh diskusi ya, boleh sharing. Kira-kira kalau cara menghitung balik modal dari masing-masing usaha itu seperti apa? Bisa kita tunjukkan. Baik yang usahanya besar ataupun yang usaha kecil. Jadi balik modalnya kira-kira mau dibuat kapan? Karena saya ada tim accounting yang hebat, ada tim pajak yang hebat, sehingga nanti bisa dihitung bagaimana sistem perhitungan depresiasi, pemotongan depresiasinya. Wah, trainer Kak saya ini seorang trainer, orang konsultan, kerjanya pakai laptop. Laptop ini tak pakai kapan? Harus ada cicilan. Saya training berbayar, oke, saya nyicil 500.000 tak lebokin, 200.000 tak lebokin gue nyicil laptop. Laptop ini nanti setelah laptop itu kira-kira 3 tahun atau 4 tahun, laptop ini udah nggak ada harganya. Laptop ini dianggap harganya nol. Kenapa? Duitnya wis dibalik sedikit demi sedikit, sedikit modalnya itu udah dikembalikan. Ini konsep ROI yang harus kita hitung. Nah, jadi kalau nanti bikin usaha kayak ini, yang tadi saya ceritakan bikin bakwan, ya harus dihitung. Yang kedua masuk yang namanya BEP. BEP ini kalau kita bicara ilmu manajemen ekonominya, ilmu bisnisnya, ilmu benar-benar ilmu manajemennya seperti ini. Fungsi BEP, ya, break even point. Untuk menentukan volume kapasitas produksi yang tersisa. Jadi seperti ini hitungannya. Aku nek nggawe bakwan, kok sing pesen kok mung 5 iji, cuman 5 buah, 5 butir bakwan. Ngirimnya dari misalnya dari sini Palur kok ngirimnya ke Kartosuro, harga bakwannya cuma 1.000, ya pasti tekor kemana-mana. Kenapa? Ini enggak BEP secara produk. Jadi menentukan volume produksi berdasarkan nanti yang tersisa dari material dan perhitungan-perhitungan yang masuk itu sampai dengan BEP. Jadi kita bisa ngitung kalau tahu BEP-nya. Setelah BEP tercapai akan membantu perusahaan memproyeksikan laba maksimum. Jadi nek kita usaha di rumah sudah tahu nilai BEP-nya, kita tahu oh supaya bisa keuntungannya sekian berarti harus jualnya sekian. Oh ini biar untungnya 1 bulan paling enggak 4 juta berarti harus jual 1 bulan sekian pieces, sekian buah, sekian biji. Ini ada dengan perhitungan karena berbasis hitungan BEP. Lalu menentukan langkah efisiensi kerja. Wah, ini yang perlu diefisiensikan apa? Oh, ternyata nek misalnya ini masih menggunakan minyak gorengnya merek A, merek ini kok kayaknya nggak kejar-kejar ini. Kenapa profitnya nggak dapat? Berarti harus ganti minyak goreng yang lain. Wah, ini bikin tempe, belinya di tempat A, ini nggak dapat-dapat. Lah terus gimana ya? Beli ke tempat si B, mungkin harganya berbeda. Ini salah satunya untuk melakukan langkah efisiensi kerja. Jadi mengurangi beban-beban biaya yang muncul di operasional atau di sarana sehingga nanti tetap bisa mendapatkan HPP atau harga pokok produksi yang tepat. Lalu mengetahui perubahan nilai laba yang misalnya gini. Jadi nilai laba itu seperti ini. Nek bikin bakwane 10, profitnya itu cuma 2.000, 2.000. Nek bikin 20 ternyata profitnya bisa 5.000. Nek bikin 30 profitnya bisa 15.000. Jadi sampai nilai berapa nanti kita punya profit lebih besar. Kenapa? Karena bisa ditentukan marginnya, bisa dihitung. Ini salah satu keuntungannya kalau kita tahu BEP-nya, break even point-nya, sebagai pedoman untuk mengefisiensikan produksi dan mendapatkan keuntungan yang optimal. Jadi ngitung-ngitung ini ketoke pelik, ning sebenarnya ini memang untuk memajukan usaha dan bisnis kita. Jadi bisnis usaha kita itu enggak cuma sekedar yang penting gawe didol nunut mangan ya, tidak seperti itu, tetapi kita sudah memang ada hitungan. Saya mau badi piro. Loh kenapa kok kita mesti ngitung badi? Kita usaha di rumah. Wes, misalnya suaminya PNS, gajinya sudah 8 juta. Oke, suaminya PNS, gajinya 8 juta, lalu istrinya sambilan di rumah, pengen punya pemasukan. Pemasukannya berapa? Oh, supaya income di keluarga 10 juta, berarti pemasukannya minimal 2 juta. 2 juta ini sudah menjadi profit yang bersih, menjadi net profit, keuntungan bersih. Oke, kalau pengen untung 2 juta, itu harus bisa jualnya berapa unit, berapa buah, berapa pieces, harus bisa melayani berapa orang misalnya. Yang itu di breakdown itu nanti akan menjadi sebuah tujuan dari usaha, target dari usaha. Jadi kita pangkal usaha kalau kita targetkan ya targetnya hasil duit dong, namanya usaha itu ya nyari duit. Nah, ini yang sering saya tekankan ke teman-teman yang di pelaku UKM dan UMKM, kalau kita ini usaha sekarang ini kita targetnya juga
berapa duit yang akan kita dapatkan, dan itu dihitung bisa dari omset, bisa dari net profit. Nah, saya lebih senang dari net profit. Kenapa? Omset tidak selalu menggambarkan atau linear terhadap profit itu. Yang berikutnya lagi, ini salah satu contoh model perhitungan. Ini ilmu manajemen. Yang kita hitung di sini sederhana aja nanti ngitungnya ya. Ini ilmu manajemen, jadi ini lebih lengkap rumusnya. Kalau di kelas ini saya ngajarnya tidak sini tapi ngajarnya kelas tatap muka. Jadi nanti literasi finansial ya. Jadi ngajarnya tidak di kelas yang online kalau untuk yang perusahaan yang memang sudah atau usaha yang sudah cukup complicated. Yang sudah komplit itu maksudnya sudah cukup lengkap, usaha yang sudah cukup besar. Ini perlu sesuatu variabel-variabel yang banyak sehingga nanti perlu perhitungan dengan cukup teliti, kelasnya terpisah. Jadi ada namanya literasi finansial itu untuk scale up dari UMKM dan UKM, kelasnya berbeda. Tapi kalau yang ini bagaimana kita ngitung? Oh, yang penting pokoknya kita tahu BEP sama ROI-nya di mana, ya kita nanti coba hitung bareng-bareng. Oke. Bapak Ibu sekalian, pernah melihat ya, ada pabrik sudah dipakai 10 tahun, tiba-tiba pabriknya ditinggalkan, bangunannya masih ada, ditinggalkan begitu saja, kontrak tanahnya sudah selesai, sing duwe lemah badi bangunannya masih ada gitu ya. Ada yang seperti itu ya. Oke. Ada lagi disewa atau dikontrak oleh salah satu modern market atau minimarket yang sekarang banyak sekali sudah berada di seluruh tanah air kita, per wilayah sudah banyak. Dia nyewa, setelah dia nyewa masa 5 tahun atau 10 tahun, setelah itu dia sudah tidak nyewa lagi, bangunannya masih utuh, rolling door-nya masih utuh, bangunan masih bagus, kadang raknya juga masih ditinggal, barang-barang lain sebagian juga masih ada, tulisan masih ada, neon-neon kadang-kadang masih ada, tapi ditinggal begitu saja. Lalu ada lagi bekas mall, itu juga seperti itu. Selesai, sudah kontraknya, tinggal begitu saja. Bangunannya nggak dicopot, besinya nggak diambil, kacanya nggak diambil. Loh kok kenapa? Apakah itu mangkrak? Bukan. Itu sudah dihitung ketika mau beli atau mau kontrak tanah yang dipakai untuk usaha, misalnya kontraknya 20 tahun, bangunannya sudah dihitung, bangunan ini habis berapa, maka setelah 20 tahun bangunan ini sudah nilainya nol. Kenapa? Dicicil. Yang tadi saya ceritakan, jual bakwan 2000, sing satu nyicil, satu nyicil nes, satu nyicil, akhirnya lunas. Lunas di tempatnya aset awal pada saat mulai membuka usaha. Setelah lunas bangunan itu mau ditinggal mau diapa enggak apa-apa. Wong bangunan itu sudah nilainya nol karena sudah dilunasi dengan jual produk atau jual jasa. Lah ini yang kita juga perlu. Jadi nanti begitu sudah misalnya usahanya pakai gerobak bot ya di pinggir jalan di depan di depan minimarket misalnya. Oke. Kita harus punya proyeksi. Ini kira-kira gerobaknya itu nanti rusak itu setelah berapa waktu? Kira-kira bisa tahan berapa tahun? Nek tahannya cuma 3 tahun, berarti dari kita nilai jual produk itu kita harus bisa menyisihkan duitnya itu untuk nabung untuk melunasi gerobak itu dan nanti untuk beli baru lagi. Karena kalau kita nggak nabung untuk beli gerobak lagi, berarti setelah gerobak rusak tidak jualan. Nah ini yang namanya proses kita menabung, menyisihkan duit untuk mengganti depresiasi. Sehingga disebut depresiasi itu karena dia penurunan dari harga asal karena sudah dicicil oleh kita pengusaha. Gitu. Misalnya kita dodolan, kita jualan pukis. Setiap kita jualan pukis harganya Rp500 atau jualan tahu bulat yang harganya Rp500, itu yang Rp100 gue nyicil mobil, gue nyicil kompor, gue nyicil gensetting, gue nyicil alat-alat ini, gue nyicil manas yang memang itu sebagai aset. Yang 400 itu dibagi lagi untuk material, untuk marketing, untuk pajak, ini untuk profitnya, ini untuk gaji karyawan. Itu yang namanya pembagian dari duit. Jadi kalau ada yang seperti digambar di depan itu bukan karena mangkrak, itu wis ndak ada hitungan nih. Lu berarti sing duit tanah badi nu Mas? Iya. Karena sing punya tanah sudah disewakan 20 tahun, ketika pergi ditinggali bangunan, bangunan masih bisa dipakai. Masih punya keuntungan. Keuntungan ini bukan keuntungan yang diberikan serta-merta karena memang dari sisi perusahaan tidak dirugikan, yang punya tanah juga merasa beruntung masih ada tinggalan bangunan. Nah, ini kenapa dasar inilah sehingga ada perhitungan ROI. Jadi asetnya itu lunasi kapan gitu ya.
Ini perhitungan. Oke, sampai di sini silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini belum sampai ngitung badine ya. Jadi kadang-kadang kalau kita bisnis ki nggak sabar ngitung badi, ngitung badine berapa itu nggak sabar banget. Padahal ngitung biayanya aja belum tentu detail pas ngitung biaya. Biayanya belum dihitung, wis dihitung badine. Pada saat kita jual bener, akhirnya dihitung-hitung. Begitu dihitung, loh ternyata ini cuman pok-pokan tok. Pok-pokan itu maksudnya bakbuk gitu ya, nek bahasa di sini. Jadi nggak ada untungnya. Kenapa? Karena dari awal HPP-nya ternyata nggak dihitung dengan baik. Ini yang namanya perencanaan bisnis. Bisnis kelas UKM, UMKM, kelas perusahaan besar atau apapun memang sangat ideal direncanakan. Ini jualnya berapa gitu. Ini saya sekarang mulai produksi untuk Stamina Pria. Jadi dengan resep asli dari Lombok. Kira-kira 2 minggu, semoga dalam 2 minggu, 3 minggu produknya sudah keluar, bisa dibantu teman-teman yang pengen menjadi reseller, bisa jual, dan insya Allah itu produk yang sangat laris manis dan menguntungkan untuk teman-teman. Apa yang saya lakukan sekarang ini? Saya ngitung, saya beli materialnya karena itu adanya cuma di daerah Lombok sana, material khususnya, beberapa materialnya termasuk rempah-rempahnya. Ketika membawa harganya sekian kilo, membawa dari sana transportasinya berapa, bisa repeat ordernya berapa minggu sekali, terus di sini saya harus menyiapkan mesin giling, di crusher, setelah itu harus di packing dengan baik. Kalau nanti sudah maju, sudah banyak penjualan, sudah mulai mikir biaya, oh harus menyisihkan dana untuk ngurus ke badan POM-nya, harus membuatkan usaha yang lebih besar lagi. Bagaimana kalau distribusi ini sampai di mana-mana? Karena produk itu sampai di beberapa tempat sudah diakui dan sudah nanti ada bentuk, ada yang penjualan harganya sampai 700.000, ada yang sampai 600.000. Nah, dan memang itu memang diperlukan banyak orang. Loh, kenapa saya kok menceritakan? Iya, karena memang saya mau produksi itu dan itu sudah terjadi deal dengan beberapa pesantren yang dengan tuan guru sana yang sudah akan menyiapkan materialnya. Ketika saya mau bikin harga jual sekitar 700.000 itu udah dihitung secara nek corok basa Jawane dihitung tirik-tirik. Ini loh materialnya sekian, transportasi jasa ininya nanti packagingnya begini, harganya sekian, sudah harus survei packagingnya ngambilnya di mana, nyetaknya di mana. Ini udah disurvei semuanya sehingga ketika ini dijual itu sudah benar-benar sudah menjadi produk yang kita tahu nilainya. Oh iya, dengan jual segini berarti profitnya akan segini. Nah, nanti bagaimana jualnya supaya BEP? Kalau supaya bisa untungnya, bisa paling enggak ketemu bakbuk saja, berarti harus jual misalnya minimal 100 toples. Nah, kalau sudah jual 100 toples itu baru bakbuk, gitu ya. Setelah itu baru mendapatkan profit kecil, kecil, kecil lagi. Loh kenapa kok bakbuk? Oh iya, karena sudah ngitung sehingga biaya mesin berapa, sehingga tenaga giling nanti berapa, di pondok sana santrinya kerjanya gimana. Itu salah satu yang sudah disiapkan sehingga itu dihitung sebelum proses mulai usaha. Jadi yang tadi mau menciptakan harga, mau menciptakan internet, itu sudah dihitung semuanya dari awal, Bapak Ibu sekalian. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Yang mau ditanyakan boleh raise hand atau boleh tulis di chat ya. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, sambil kita lanjutkan. Oke. Kalau kita sudah tahu hitungan ini, kita baru masuk yang berikutnya. Oke, gambar apa nih Bapak sekalian nih? Cukup nganu ya, familiar dari ujung ke ujung kalau di Indonesia ini ketemu makanan. Ya. Sarananya ini udah saya tulis di bagian pojok. Masih ada sarana lain ya bisa jadi, tapi ini ada pisaunya dan lain belum masuk ya. Ini adalah sarana-sarana. Sarana ini tidak ikut dijual, tidak ikut dijual bareng sama bakwani. Tapi sarana ini harus dibeli dari hasil penjualan bakwanya walaupun di awal ini modal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ini bikin bakwan dan lain-lain, yo ini yang harus mulai dihitung. Le tuku wajan penggorengan piro, le tuku susuk seroknya berapa, kompor gasnya, tabung gasnya, panci-panci, piring, sendok, pisau, talenan dan lain-lain dimasukkan. Ini katakan sebagai aset awal ketika buka usaha. Yang berikutnya ada bahan-bahan, bahan utamanya ya tepung terigu ada udangnya, jadi bakwan udang nggak ada udangnya, harus ada udang di balik bakwannya ya, itu harus ada. Bahan tambahnya apa yang dipakai? Oh, ada bumbu, ada toge, ada kol, wortel, cabai lalapan, minyak goreng, apalagi yang dipakai? Ada plastik pembungkus, ada stiker merek, ya kalau ngirim nanti pakai gosen biayanya berapa dan lain-lain. Terus ada misalnya dimanis-manisi pakai daun misalnya, nah itu kan pakai biaya. Ini masuk nanti di harga, ini biaya materialnya. Karena apa kok material? Karena ini nanti ikut kejual bersama bakwannya. Ini.
Jadi habis ini yang nanti kulaan lagi. Kan tidak, misalnya jangan produksi bakwan kan besok nggak beli gorengan lagi kecuali udah rusak. Sekarang beli wajan ya besok nggak beli wajan, tapi kalau sekarang beli terigu besok mau bikin ya beli terigu lagi. Ini untuk membedakan antara bahan material dengan sarana yang akan kita sebut sebagai aset, ini sarananya. Nah, ini membedakannya diproduksi apa aja, dijualan apa aja, jasa pun ini akan menggunakan yang seperti ini. Ada yang habis pakai material itu harus beli lagi, ada yang memang sarana bisa dipakai berulang-ulang. Dipisahkan, karena ini nanti kaitan. Oke, sekarang kita hitung-hitungan. Ini yang namanya jual bensin botolan, Pertamina botol namanya. Oke, jual bensin botolan ini harganya berapa kira-kira? Kalau pertalite di pom bensin, ya pertalite di pom bensin itu harganya berapa? 7.600. Oke, kalau di tempatnya botolan harganya mungkin 8 ribuan ya, atau 9 ribuan ya, 9 ribu atau malah 10 ribu. Gitu. Jadi ini ada keuntungan. Nah sekarang kita mulai cerna. Kira-kira kalau kita mau jualan bensin pertalite ya atau pertamax menggunakan botol, idealnya berapa botol? Silakan Bapak Ibu sekalian boleh tuliskan di chat idealnya berapa botol. Kita cek dulu berapa botol nih. Ayo. Ini nih dari bisnis yang paling kecil aja. Kenapa? Supaya nanti bisa diaplikasikan Bapak Ibu sekalian boleh untuk menghitung di bisnisnya masing-masing di rumah. Kalau misalnya seperti Bu Adit ya, Bu Adit itu kan produksinya kaos ya, nanti bisa dihitung. Kaos itu nanti akan dibuatkan oleh pihak lain atau dibuat sendiri. Jadi nanti bisa dihitung secara angkanya. Kita bikin yang paling simpel dulu. Oke, yang paling simpel. Sekarang kita bikin misalnya bikin tadi jualan bensin. Oke, 20. Harga botol perkiraan berapa harga botol? Boleh dituliskan di chat harga botol bensin yang kayak tadi nih. Harga botolnya berapa nih menurut teman-teman? Ini. Berapa harga botol seperti ini? Ini 1 liter, kayak botol jamu juga. Nah, misalnya baru sekitar ada yang 3.000. Ini Mas Rohmat yang kata 3.000. Oke, nek baru mungkin nggak dapat ya 3.000 ya. Bisa jadi sekitar 7.000. Oke lah kita bilang katakan 7.000. Nek 20 berarti butuhnya berapa? Berarti butuhnya sekitar 150.000 plus ongkos parkir. Ya, 150.000. Bikin rak-rakan. Nah, ini bikin rak-rakan kayak gini ya. Ada tutupnya gitu. Kira-kira berapa nih habisnya? Kalau misalnya ada rak-rakan gini. 200.000 turah. Ini kira-kira habisnya 150.000. Entok wis karo aku karo mangan tukange dan lain-lain lah. Itu wis gak sak cete. Berarti modalnya ya, ini modalnya kisaran di 450.000. Ini awalnya botolnya masih kosong plus tutupnya plus raknya, belum beli pertalite-nya. Sekarang beli pertalite-nya. Berapa yang ini dijual? 20 botol, berarti 20 liter. Kalau harganya 7.600, berarti harga yang kita harus bayar 20 liter. Kalau beli berarti berapa? Ya sekitar 150-an, 152.000 ya. Karena itu 20 liter. Setelah itu kita bawa, kita tuang. Ya, kita tuang masing-masing. Oke, setelah kita tuang, langsung kita tungguin. Udah ketemu modal awalnya, ketemu modal berjalannya, ketemu modal berjalannya yang mana? Kalau sudah laku 1 liter, 2 liter, 3 liter, besok pagi kan juga mau kulaan lagi setelah mau habis. Berarti duit yang untuk materialnya yang 7.600 ini nanti untuk kulaan lagi ke tempatnya POM. Ini cuma nyebrang. Sini jual yang pakai botol, kalau mau itu nyebrang ke sini. Bedanya kalau ini VIP nggak pakai ngantri, yang di sana pakai ngantri. Karena apa? Bukan VIP. Wah, kalau VIP di sini belinya malah bukan yang di tempatnya SPBU. Ini nggak pakai ngantri, cepat belinya di layanan. Kalau di sini ngantri banyak ini. Harganya ya selisih yang namanya ini kelas VIP kan harganya selisih 1.500-an gitu ya. Oke. Sekarang kalau misalnya dengan seperti itu, balik modalnya kapan? Nah, ini kemarin saya bandingkan, teman-teman. Apa? Saya bandingkan ketika berjualan bensin pertalite yang menggunakan botol dibanding yang beli Pertamini dan dibanding dengan yang membuka Pertasop. Sing Pertasop modalnya sekitar 500 juta, Pertamini modalnya sekitar 20 jutaan, yang pakai botol modalnya sekitar 500-an ribu. Bagaimana sisi keuntungannya, gitu kan? Sing pakai botol, keuntungan kalau hitung-hitung material untung kotornya, beli pertalite-nya 7.600, jualnya 9.000. Badine 1.400.
Sing pakai Pertamini sama per liter rata-rata 1.400. Yang di Pertasop profitnya sudah diatur, kira-kira profitnya 600 sampai 800 rupiah. Neng modale berbandingnya beda. Cuman yang Pertasop ini memang full secara hukum undang-undang dilindungi, nek sing Pertamini sama sing botolan tidak dilindungi undang-undang karena cuma botolan biasa, nek tuku jedigenan malah bisa dianggap ilegal. Oke, itu perbedaan. Modal dan modal awal sama labanya sudah ketahuan. Yang berikutnya lagi, balik modal. Satu botol keuntungannya 1.400. Nek 1.400 ngumbaleke modal yang 500.000 itu masih mending, paling berapa kali? Ya sekitar 350 liter terjual sudah balik modal tanpa ngambil keuntungan untuk lain-lain. Oke. Sing Pertamini berapa? Modalnya kalau jualnya Pertalite dan Pertamax berarti harus beli 2 pompa. Kalau satu pompa harganya 8 juta, 2 pompa sekitar 16 juta plus yang lain-lain untuk instalasi dan lain-lain katakan 20 juta. Berarti ini keuntungannya sama 1.400. Modal 20 juta, nek badine 1.400 per 1 liter berarti butuh berapa liter untuk membaliknya 20 juta. Wah, akeh. Ya, banyak sekali gitu ya. 1 juta aja banyak gitu kan. Oke, ini 20 juta. Nah, sekarang dibalik lagi, nek misalnya membukanya yang Pertasop. Modalnya sekitar 500 juta, profitnya sekitar 600 sampai 800 rupiah per liter. Mengembalikan 500 juta butuh berapa liter untuk jualan. Nah, ini perbandingan podo-podo dodole Pertalite. Harga di tempatnya botolan sama Pertamini lebih mahal, tapi di tempatnya Pertalite yang dibuka Pertasop atau Pertamax ya. Tapi ini catatan, kalau modal 500 juta itu hanya bisa jual Pertamax saja, tidak bisa jual Pertalite. Berarti ini ya masih sekitaran yang sama. Oke, berarti harus membutuhkan berapa liter untuk balik modal. Nah, ini hitung-hitungan yang semacam ini kita perlukan. Kenapa kita perlukan? Kita bikin usaha, bikin pukis, bikin bakwan, bikin baju, jahit, apalagi bikin batik, bikin sarung, batik, celup, dan lain-lain. Semuanya bisa dihitung. Kalau mau detail perhitungan-perhitungan dengan detail, boleh nanti calling saya, telepon, chatting, WhatsApp, bisa dibantu untuk menghitung ke. Oh, ternyata ini rupiah jatuhnya segini. Loh, kok kenapa diperlukan? Oke, sekarang kita kembali ke yang bakwan. Sama, harga penggorengan kira-kira berapa nih kalau bakwan nih, harga penggorengan? Ya, harga penggorengan kalau misalnya kita beli penggorengan, kita kumpulkan ini ya, di sini nanti akan ada masuk harga penggorengan. Katakan berapa? Oke, 30.000. Susuk, serok dan lain-lain habisnya berapa? Oh, ini kalau penggorengan nggak dapat nih 30.000. Wis katakan ini sing 80.000. Oke, lalu beli ini berapa kira-kira? 30.000. Lalu beli kompor, gas, tabung gas dan lain-lain. Oke, katakan ini berapa? Ini 600.000 atau katakan 800.000. Oke. Lalu ada kebutuhan panci-panci. Ini ada kebutuhan panci, ada piring dan macam-macam. Kira-kira berapa? Oke, ini ambil 300.000. Wes katakan sebelum kita produksi bakwan sudah habis 80.000 tambah 30 tambah 800 tambah 300. Ini aja sudah jatuhnya berapa? Sudah 1.210, benar ya? 1.210 ya. Ini sudah 1.100.000, ini 1.000.000, nah 1.210. Ini saja sudah 1.210. Semoga hitungannya benar ya. Lalu modal ini, wah ini saya ngerti ibu-ibu yang paham nih, harga ini dan lain. Ini harga untuk berjalan supaya apa? Ketika usaha nanti ini sudah berjalan. Tapi yang ini ya, yang 1,2 ini tidak ikut dijual langsung, besok masih dipakai lagi, kecuali isi gasnya. Jadi kalau di sini ini minyak goreng ini harusnya tambah gas ya, karena kalau di sini itu tabung gasnya, ini gasnya. Yang 1,2 ini meh dibalik ke kapan? Meh kira-kira dilunasi kapan? Misalnya ngambil prediksi lunasi setahun, berarti 12 bulan. Ini nanti dibagi 12, ketemunya berapa? Wes katakan ini menjadi 110.000. Berarti setiap 1 bulan ya hasil penjualan bakwannya
nanti harus nyisihke sejumlah 110.000. Kenapa disisihke ini? Karena ini yang nanti akan digunakan untuk menyicil, melunasi dari aset. Supaya apa? Ininya nanti lunas, begitu setahun ke lunas, setahun satu wajan neh, tuku sotel neh, tuku apa neh. Iki dibuang wis ra ngaruh. Kenapa? Ini wis dibayar oleh jualan bakwan. Setelah ini kita ngitung di sini kebutuhannya, materialnya. Ya, misalnya beli ini berapa? 5 kilo. Oke. Beli ini berapa? Ini 1 kilo. Oke, beli bumbu-bumbunya berapa? Wah, ramudeng saya. Ini berapa? Misalnya togenya 2 kilo. Beli kolnya berapa? 2 kilo. Beli wortelnya berapa? 2 kilo. Lalu cabenya lalapan berapa? Wah, ini cukup setengah kilo, enggak kepedesan. Minyak gorengnya berapa? Ternyata ini habis 5 kilo. Lalu gasnya berapa? Oh, ini 1 tabung. Bisa dihitung angkanya. Ya, ini semuanya sudah bisa dihitung angkanya semuanya. Ketemu hitungan angka ini, apa yang dilakukan? Kalau sudah ketemu hitungan angka ini, ya kan sudah ketemu hitungan angkanya sudah bisa ditemukan. Apalagi yang dihitung di sini? Sekarang kita kejar ini keuntungannya, ya keuntungan untuk apa? Keuntungan dari jual bakwan ini jadi berapa bakwannya? Ya, ini harus kita tahu ini bakwannya jadi berapa. Misalnya, ya ini baru misalnya. Kok misalnya ternyata ini habis bakwannya kalau kita beli yang 5 kilo ini menjadi bakwan ya. Misalnya jadi bakwan 200 gelundung, 200 buah. Apa le nyebut ini biji atau buah atau pokoknya jadi 200. Modal yang tadi, modalnya wis sebut saja ini modalnya ternyata modalnya itu sekitar 150.000. Ini dihitung sidik-sidikan. Wah, berarti ini ngitung tak angel, ini modalnya tak bikin 100.000 aja biar hitungannya nanti gampang. Oke. Harga per satu bakwan, nek dihitung dari material, ya ini material tok gitu, material babuk dari mulai terigu dan lain-lain, ini berarti 200 apa 100.000 dibagi 200 buah. Ini harganya 500 rupiah. Ini satu bakwan. Lah harga 500 ya, ini kan 500 rupiah kan ditambah 1.200.000 itu mau kita lunasi setahun. Dalam 1 bulan berarti sekitar 100.000. 1 bulan produksi berapa kali? Oh ternyata 1 bulan produksinya itu sekitar 25 kali. Berapa bakwan? Lah nanti bisa dihitung. Oh ternyata ini ketemu 15 rupiah untuk balik ke sarana selama 1 tahun. Wis ketemu ongkone 500 plus 15 bakwan. Tenaga kerja gawe bakwan 200 sih pirang jam. Oh ternyata gawe bakwan 200 ini butuh waktu 4 jam. Oke, cara ngitung 4 jam piye? Wah, ini cara ngitung UMK. UMK dibagi berapa? 172 jam. Ini 1 bulan itu kalau kalau apa? 1 bulan itu jam kerja. Kalau karyawan di pabrik 8 jam kali sekitar 42 hari, 42 jam per minggu dikali 4 ya. Ketemunya itu sekitar 172 jam. Berapa ketemunya UMK dibagi ini? Wes katakan ketemu ini misalnya ya per jam itu ternyata ketemu cuman 2.000 rupiah. Oke. Iki le ngerjani berapa? Le ngerjani bakwane piro 4 jam. Berarti di sini ada 2.000 dikali 4. Oke. 2.000 dikali 4 ini untuk bikin 200 bakwan. Oke, 2004 untuk 200 bakwan. Jadi ini akan dibagi 200 ditambah lagi ini sebagai tenaga kerja. Wes, ini baru ketemu yang namanya HPP. HPP itu baru harga pokokane nek dihitung tenaga kerja. Piro? 2.000 kali 4 ping 200. Piro hitungane? 2.000 ping 4 itu ada 8.000 dibagi 200 berarti ada berapa? 40. Oke, ini berarti harganya menjadi 55
rupiah. Ini HPP 1 bakwan. Harga jualnya piro? Nah, harga jualnya 1.000, berarti 1 bakwan ini akan badi sama dengan berapa badi ini? Rp445. Ini profit ya. Kalau kita misalnya mau mendapatkan duit, ini produksi 200 bakwan, badine bisa tekan Rp445 kali 200. Jadi nek produksi tadi 200 bakwan, ini katakan dikali dengan 200, ini lumayan ya. Lumayan. Kenapa lumayan? Ya sudah menjadi 890 ini ketemunya. Ya 89.000. Keuntungannya sudah gede gitu. Nih. Oke. Kalau udah ketemu seperti ini kita tahu, oh ternyata nek gawe 200 sih badine sakmene. Nek aku pengen badine sampai dengan 200.000, kudu gawe piro? Nek mau linear ya ini pakai ini karena bisa jadi begitu le beli terigune luwih akeh regane luwih murah sehingga itu nanti ada disebut BEP. Harga sing paling apik ya, itu kalau bikin berapa ratus bakwan, berapa buah bakwan. Ini yang namanya kita mencari BEP. Kalau ini kita sudah ngitung sampai untung rugi. Oke, sampai di sini silakan kalau ada mau ditanyakan. Oke, silakan kalau ada mau ditanyakan dulu. Jadi, kenapa kok ini bisa terjadi seperti ini? Kalau nanti produknya semakin complicated, semakin detail, semakin lengkap, maka ngitungnya akan semakin rinci. Kenapa? Karena berbagai faktornya makin banyak sekali perhitungannya. Apalagi kalau pabrik yang sudah cukup besar, pakai berbagai pemesinan yang sudah lengkap, bayar karyawannya banyak, perhitungannya menjadi sangat komplit. Kenapa? Makanya ada bagian accounting, rombongan yang ngitung model seperti ini. Ini baru yang rumahan. Nah, teman-teman semua, kalau memang akan membuat produk, silahkan bisa digunakan bagaimana ketika produk ini memang nanti akan dihitung di masing-masing. Jadi produknya masing-masing ya dihitung, jangan cuma sekedar jangan cuma sekedar bikin ngedol tapi tidak berhitung secara profitnya secara benar. Jadi ada hitung-hitungan kayak yang tadi yang perlu kita memang simulasikan. Oke, silakan Bapak sekalian kalau ada pertanyaan boleh raise hand ya atau dituliskan di kolom chat. Ini yang paling sederhana sekali. Jadi kita sudah bisa ngitung-ngitung kenapa ada pembukuan, gue nyatet. Ini kayaknya yang saya sampaikan itu kan sederhana, gampang, simpel seperti itu. Tapi nanti nek wis memulai dari nyatet dari bisnisnya masing-masing, ini nanti sudah akan banyak. Sudah akan banyak itu maksudnya apa? Sudah akan terjadi data-data yang komplit gitu. Nanti boleh dicoba, ketoknya cuma ngitung seperti itu, nek ketemu nanti banyak ternyata marake mumet. Oke, nah itu cara perhitungannya. Tapi yang terpenting lagi, yang perlu diingat, jangan kita ketika bisnis, usaha, jualan produk dan lain-lain, itu mumet karena administrasinya, nggak jualan-jualan, nanti nggak jadi jualan. Jadi mumetlah mencari pasar, ben pasarnya banyak. Nanti administrasi ya sambil menyusul, jangan sampai mumet karena mencari ngurusi administrasi malah ora sido dodolan ya kira-kira seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan boleh disampaikan. Kalau ada yang mau ditambahkan atau ada info-info yang mau disampaikan dari teman-teman, silakan kalau ada mau pertanyaan lagi, silakan. Ya. Ini yang paling sederhana. Jadi kalau nanti mau literasi finansial lebih komplit, yang lebih detail pun kita juga ada kelasnya ya. Konsultan pun kita juga ada memang jasanya, memang jasa kita jasa konsultan. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi boleh disampaikan lewat chat atau raise hand ya. Jadi saya rasa ini sudah menjadi salah satu hitungan-hitungan yang harusnya memang sudah terbiasa ngitung yang seperti ini. Jangan sampai ngitung seperti untuk usaha kita masih bingung sehingga nanti kita menentukan harga ini masih bingung. Piye menentukan harga? Yaitu seperti yang tadi saya sampaikan, ketoknya sepele. Ya, seperti sepele seperti sekarang ini udah bisa untuk menentukan harga. Berapa harga yang mau kita jual karena ini sudah paling tidak kita sudah menjadi gambaran. Oh, ternyata kita bisa jualan harganya bakwan itu per satu biji 1.000 dan nilai keuntungannya berapa ini kita sudah bisa estimasikan. Oke. Baik, silakan kalau ada mau ditanyakan atau mau disampaikan, Bapak Ibu sekalian, kalau ada mau ditanyakan atau disampaikan, silakan boleh raise hand atau lewat chat.
Ya, oke. Atau sekiranya sudah cukup malam ini pertemuan untuk cuat corner bisa kita cukupkan kalau memang sudah cukup. Kalau ada yang masih mau diskusi ya di grup WhatsApp Cuat Bisnis Coaching nanti bisa langsung untuk tanya jawab. Oke, ini dari Pak Ulin. Tanya Pak, kalau ngasih sampel produk biayanya sampelnya itu ditanggung perusahaan ya Pak? Yes. Jadi di mana sampel produk? Sampel produk ini harus masuk ke namanya ini kalau kita sebut di sini ada namanya biaya marketing misalnya ya pengembangan harga aset, lalu ada biaya lain-lain yang muncul. Biaya lain muncul tuh di sini. Biaya lain yang muncul ini apa? Salah satunya adalah yang namanya biaya tentang sampel. Jadi sampel itu masuk marketing. Sampel itu biaya marketing sebenarnya. Jadi kalau kita sampel berarti yang di merah ini nambah. Kita harus estimasi, nek kita sudah bikin produk, kita sudah merencanakan produk yang mau dijual berapa, produk yang mau dipakai sampel berapa, yang untuk hadiah berapa, yang untuk promosi berapa. Jadi tidak produk yang mau kita jual digunakan untuk sampel. Jadi kita udah ngukur dulu. Kenapa? Sampel itu ya pengganti biaya sampel atau harga sampel itu sudah dimasukkan di dalam harga produk yang kita jual. Jadi misalnya kita ngasih sampel ke Pak Bupati, ngasih sampel ke tempatnya Pak Camat untuk dikenalkan atau testimoni, sebenarnya itu sudah dibeli sama pelanggan yang beli produk yang lainnya. Itu harus seperti itu. Kenapa? Jangan sampai sampel itu harga yang ditanggung sendiri. Jadi kita gara-gara bikin sampel, gara-gara ngasih sampel malah akhirnya tekor. Oh berarti pas bikin sampel di awal usaha sudah tidak direncanakan. Jadi kalau kita bikin sampel per produk, misalnya kita mau bikin sampel ada packingnya berapa, itu sudah dihitung di tempatnya dari awal kita ngitung produksi. Jadi itu nanti sudah masuk biaya marketing itu. Sama kayak misalnya, loh ini biaya pelatihan berapa? Biaya pelatihan kok ada pelatihan yang gratis. Pelatihan gratis ini Zoom-nya sudah dibayar sama pelatihan yang berbayar. Kalau nanti menggunakan sertifikat tenaganya singgawi ya sudah dibayar sama pelatihan yang berbayar sehingga yang di sini pelatihannya gratis sebenarnya sudah dibayar oleh teman-teman yang ikut pelatihan yang berbayar. Nah, ini modelnya sama. Jadi kalau nanti ada produk sampel itu sudah kita rencanakan sebulan kira-kira mau mengeluarkan produk sampel itu berapa. Jadi kita rencanakan nek produk sampelnya sudah habis di bulan ini, tapi sangat terpaksa masih ngasih sampel, oke diambil ke produk yang mau dijual, tetapi sifatnya itu ngutang, ya ngutang artinya nanti di bulan depan dibuatkan sampel itu yang nanti akan masuk ke produk yang dijual. Jadi jangan cuma sekedar ini sampel dikasih-kasih begitu aja, tetapi tidak ada hitungan. Jadi sampel harus sudah masuk dihitung di dalam harga produk yang dijual ke konsumen. Jadi sing bayari sampel itu artinya konsumen. Pembeli kita itu sing bayari sampel yang kita bagi-bagikan gitu. Lu supaya efektif bagaimana? Nah, efektif ngasih sampel, yo ono ngasih foto, yo ono ngasih testimoni dan lain-lain gitu. Jangan cuman sekedar ngasih sampel tok. Misalnya, kalau kita ngasih sampel itu minta orangnya, nek orangnya misalnya seorang YouTuber, orang yang punya YouTube banyak, yo diminta untuk bisa ngasih sampel juga ngasih testimoni lewat YouTube supaya apa? Supaya terjadi keuntungan karena itu bisa viral, jadi sampel itu ada feedback keuntungan secara langsung kepada kita gitu. Kalau misalnya sampel itu dihitung sebagai pengeluaran langsung, ya bisa saja itu menjadi biaya operasional. Bisa saja karena biaya pengeluaran langsung itu kan sama, biaya marketing, biaya iklan itu kan juga masuk di situ. Itu juga karena kalau sudah produk sudah berjalan, per satu lot produk, satu batch produk dalam satu satu bulan itu biasanya kita sudah langsungkan ini sampelnya mau berapa gitu. Jadi kalau bikin sampel, bikin kaos selalu, oh ini yang untuk sampel. Kalau sampelnya tidak dihitung sebelumnya, akhirnya nanti akan dimasukkan ke pengeluaran biaya. Jadi dimasukkan ke kolom pengeluaran biaya. Kenapa? Masuk kategori biaya marketing. Nah ini contoh sampel produk ini misalnya seperti ini. Ini saya dapat sampel produk, ini sampel produk apa saya agak lupa, Mister Bro, kalau nggak salah keripik sayuran. Ya. Oke. Ini misalnya sampel keripik sayuran. Nah, ketika saya dikasih sampel produk ya, ini kan saya dikasih sampel produk, ya saya langsung lakukan proses untuk sampel produknya ini saya bikin video dan itu kita berikan testimoni dan itu nanti videonya bisa disebarkan ke orang lain gitu. Nah, ini salah satu mode supaya apa? Sampel produknya ini enggak sekedar jadi sampel, nek bisa seperti itu atau minimal ya foto
Kan bisa video ya lebih bagus ya, cuman foto doang nanti kok nggak kurang gerak misalnya gitu ya. Lalu ada sampel lagi, saya dikirimi miramen. Ini saya dikirimi miramen seperti ini ada packingnya. Nah kita buat nih. Jadi buat video, link videonya saya kirimkan kepada yang punya produk. Jadi nanti produknya bisa digunakan. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada memberikan sampel, ya bisa diminta untuk bikin seperti ini supaya produk kita juga ikut atau masuk di tempatnya Instagramnya si orang yang dikirimi sampel. Ini dikirimi lagi buku. Nah, ini buku dari Mas Klik Pelipur Lara, Klik Pelipur Lara Yogyakarta, seniman yang dulu di Republik apa itu namanya Republik Ainan itu apa itu kalau yang di televisi ya. Ini bukunya dari beliau dikirimi. Nah, setelah itu saya review dan saya tampilkan menjadi salah satu bentuk di YouTube. Sehingga ketika sampel itu masuk ke saya, ya sampelnya akan menjadi bentuk salah satu bentuk promosi. Enggak cuman itu, ada yang restoran, ada yang apa ya. Jadi kok ada syutingnya di restoran misalnya. Oh, karena memang restorannya ada yang kita gunakan ini salah satunya. Lalu bahkan kita syuting langsung fasilitas di restoran yang langsung kita tampilkan di YouTube-nya kita. Nanti sebagai ucapan terima kasih karena itu penggunaan atau ada hal lain kaitannya dengan restoran tersebut misalnya. Saya review restorannya, saya datangi, saya syuting beberapa spot, lalu saya tampilkan di tempatnya YouTube ini, ya, ini restorannya. Gitu. Oke, jadi ketika kita nanti ngirimkan sampel produk, ini spot daerah selfie, salah satu restoran tidak jauh dari tempat saya ya. Jadi restoran yang saya review ini tidak jauh, ini saya pamerkan di YouTube. Ya tidak apa-apa, yang nonton YouTube-nya berapa? No problem berapa yang nonton, tapi yang penting sudah punya filenya yang nanti kalau untuk itu sudah bisa untuk promosi. Jadi kalau kita punya sampel produk, kita kirimkan kepada seseorang, nek bisa minta orang itu juga nampilkan di Instagram, di YouTube-nya, di Facebook-nya, paling tidak itu ada feedback. Nah, kalau misalnya tidak seperti itu, minimal ada foto-fotonya. Nah, foto bisa ditampilkan di Instagram dan di mana-mana. Ini salah satu restoran yang kebetulan juga saya review ini. Jadi saya ikut bareng-bareng, wah ini kayaknya punya ide seperti ini, ayo bikin ini sampai dengan manajernya ya. Jadi ini salah satu proses yang memang ya idealnya kita lakukan seperti ini. Jadi kita bisa melakukan proses review. Nah, ketika kita ngirimkan sampel, akhirnya sampel itu punya manfaat yang cukup baik. Oke. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi boleh lewat chatting, lewat chat ya, atau bisa raise hand kalau masih ada pertanyaan lagi. Tapi kita memanage ya. Kalau saya lebih cenderung sampel dalam waktu setiap bulan itu sampelnya sudah direncanakan. Saya mau bikin sampel berapa, kira-kira ini nanti menembus apa yang untuk marketing itu. Kalau tidak ya paling enggak biasanya saya bikin misalnya berapa paket sampel. Sampel itu nanti ketika dikirimkan sudah masuk ke harga dari produk. Jadi kalau misalnya nanti sampel itu ternyata oh tidak jadi sampel ya disedekahke, kasih ke tempatnya anak-anak di panti asuhan, di yatim piatu, kasih ke pondok pesantren, kasih ke tempatnya mana yang memerlukan, sampel itu bisa di sana. Atau misalnya ketika bulan puasa, kita sudah merencanakan kita mau produksi sekian. Oke, lalu kita akan lakukan, baik kita akan bagi-bagi makanan pada saat waktu buka puasa, direncanakan mau berapa paket kita bagikan. Jadi sampel itu sudah dimasukkan ke harga yang nanti ada kenaikan harga pada saat bulan Ramadan misalnya, kan banyak sekali produk yang ketika bulan puasa harganya naik. Harga naik itu sebenarnya bisa dikalkulasikan untuk sampel atau untuk produk yang akan kita bagikan. Jadi ketika di dalam unit usaha itu melakukan bagi-bagi, sedekah dan lain-lain, itu sudah ada hitungannya, bisa dihitung dan tidak pernah menjadi hal yang rugi. Kenapa? Itu sudah bisa dilakukan sejak awal dalam perencanaan di bisnis. Gitu. Oke, silakan Bapak sekalian kalau ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau disampaikan ya. Dari mulai kita sudah merancang harga, kita sudah menghitung berapa laba yang kita buat. Nah, ini juga sudah bisa kita sampai menciptakan harga yang tepat. Oke, silakan kalau ada pertanyaan bisa lewat chat atau raise hand, bisa di-unmute dan nanti bisa langsung bicara. Silakan. Kalau Pak Ulin ini produknya apa Pak Ulin? Halo. Halo, Ya, Pak. produknya apa Pak? Selada, Pak. Sayuran pertanian, Pak. Nggih. Hortikultur, selada. Oh, selada nggih. Nggih. Nanam pertanian, selada.
nganu ya, Jadi nyuplai ke beberapa, hidroponik ya, ya hidroponik Pak. hidroponik ya punya Pak Ulin ya. Oke. Ya Pak. Oke. Sudah masuk ke nganu kayak Giant gitu-gitu sudah masuk ya, Hero gitu ya. Belum Pak, kami sementara masih karena kecil Pak. Baru Baik, baik. beberapa tempat masih pemanfaatan lahan kecil saja. Oke. Jadi customernya itu kayak kebab, burger, kayak gitu-gitu sih Pak. Masih nganu ya. Oke. Karena banyak membutuhkan. Saya pernah diminta yang model itu diminta sama itu kebab apa namanya? Ya lupa namanya. Terus kalau nanti di tempatnya Cuat Agro Lestari banyak berbagi nih untuk yang hidroponiknya nih Pak Ulin. Harus makin banyak posting dan berbagi di grup WhatsApp yang Cuat Agro Lestari yang memang khusus untuk agro ini. Karena banyak teman-teman yang agro kan yang kumpul di situ kan. Iya Pak. Gitu. Oke, ada lagi dari Bapak Ibu sekalian? Ini produknya saya Kalau pakai ini nama Pak, masing-masing. Ya, silakan Pak ketika Ulin. ini kan seketika semacam semakin banyak pemula atau yang nanam kayak gitu kan, Ya, persaingan harga itu loh Pak. oke. Meskipun ada beberapa kayak gini, ceritanya itu kayak customer itu bilang ke saya kan gitu, Iya, iya. ditawarin harga yang lebih murah kayak gitu. Tapi Ah, ah, syukurnya ya mereka tidak ambil sih. Cuman kan iya, secara pribadi kan kayak was-was kan, Pak. iya, Was-was iya. ini lek memang berpaling ya kene repot nggale opo kene bertahan, Oke. opo kene melu menurunkan. Tapi kan juga masih kayak walaupun dagang kan kayak misal saya sendiri misal cari produk yang lebih murah kayak gitu. Ya Iya, iya. dilemanya di situ, Pak. Itu kayak gimana sih, Pak? Oke. Karena sekarang kalau seperti hidroponik kan sebenarnya dari sisi sarana, kalau kita buat lebih besar ya otomatis memang secara biaya aset awal dari mulai instalasi, piping dan lain-lain itu kan memang biaya juga lebih besar ya, termasuk apalagi kalau yang pakai range, pakai Iya, tertutup Pak. total gitu. Terus kalau misalnya ternyata itu dijalankan eh, banyak sekali yang model kecil yang coba-coba, cuman sekedar hobi bikin coba-coba terus sudah ternyata karena model saya kan saya juga coba-coba, saya belum bikin hidroponik, saya sempat bikin yang semacam kayak aquaponik gitu ya, di kolam saya tanam ini, di depan pun Iya. ya saya tanam kangkung dikit gitu, yang ya paling bisa cuman dinikmati sendiri tok, atau selada, sempat seledri, nah, karena ada kolam ikan koi, terus dialirkan, aliran di tempatnya talang untuk filter itu kan bisa ditanami kan, karena itu kan juga media air. Jadi saya tidak pakai pupuk A atau pupuk B lagi, tidak pakai pupuk cair, tapi sudah langsung itu fesesnya ikan atau perputaran air ikan yang kotor yang menjadi pupuknya seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya terjadi kayak yang tadi Pak Ulin khawatirkan ya. Jadi kalau banyak yang pemula akhirnya wis wong samben jadi selada timbang dipangan sendiri nggak habis, dimakan sendiri nggak habis, so akhirnya dijual dengan harga yang lebih murah. Ya pada saat itu kan kalau memang kita sudah menjadi pengusaha, kita berarti produk kita kan settle, artinya produk kita kan kontinuitasnya tinggi. Jadi kalau orang minta lagi, kita memang masih punya persediaan. Sementara kalau orang yang sebatas hobi, coba-coba masih pemula, mereka akan terjadi apa istilahnya ya stop produk. Ketika mereka diminta lagi sudah nggak ada produk. Nah, pada pengusaha-pengusaha seperti kebab dan lain-lain ya pasti akan mencari produk yang memang dia bisa memberikan suplai yang tetap. Jadi chain management mereka kan juga akan selalu dikejar ya. Artinya dia memikirkan sekali supply chain management yang masuk ke dia. Jangan sampai nanti hari ini dia beli selada dengan harga lebih murah, pas besok mau beli lagi ke tempat yang awal beli ternyata selada sudah dialihkan ke orang lain sementara dia membutuhkan jualan untuk burgernya misalnya. Ya mereka kan punya kekhawatiran yang demikian juga gitu. Tidak perlu khawatir Pak, karena kalau musuh dengan apa, bukan musuh ya, bersaing dengan yang hobi, bersaing dengan itu harga mereka lebih murah dan lain, tapi mereka tidak akan continue karena mereka akan terbatas dengan kapasitas beda yang sudah menjadi industri massal gitu. Jadi harga ya tetap aja tidak usah berubah. Karena kalau berubah nanti yang akan hancur malah perhitungan di setelahnya. Jangan sampai nanti begitu kita perlu beli pupuk yang lain-lain, keuangannya menjadi tidak match dengan duit yang menjadi omsetnya gitu. Toh kalau mendapatkan
pelanggan yang sudah loyal, mereka akan tetap beli ke tempatnya kita. Nah, untuk meretensi mereka, untuk menjaga mereka tetap beli ke kita, berarti layanan kita harus lebih baik. Ketika ada penjual dengan harga lebih murah, mereka sekedar hobi dan lain-lain, kita tingkatkan kualitas layanan kita. Termasuk mungkin entah supply, entah packaging-nya, entah cara membersihkannya, sambil kita mungkin ngasih tahu resep-resep bagaimana nyimpen caranya biar tetap segar dan lain-lain. Kira-kira seperti itu, Pak Ulin. Gitu. Kalau harga biarkan tetap segitu aja gitu, Pak. Oke, silakan kalau ada yang ada lagi, silakan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kalau memang sudah tidak ada lagi yang pertemuan untuk malam ini kita cukupkan. Kita diskusi tentang bagaimana membuat harga sampai BEP, ROI-nya dan lain-lain kita hitung karena ini berbentuk perumahan, benar-benar ini untuk kelasnya UMKM. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang sudah mungkin belajar cukup banyak tentang accounting, manajemen produksi dan lain-lain, ini menjadi hal yang sangat ternyata cuma seperti itu ya. Sistem pelabuhan karena memang ini ditujukan untuk teman-teman UMKM yang mereka masih produksi rumahan yang rata-rata kalau di klien kami di sini beberapa yang industri rumahan itu mereka masih berkisaran perputaran duit dalam 1 bulan paling sekitar 5 jutaan sampai 10 jutaan. Belum sampai 20 juta atau 30 juta aja kadang-kadang belum. Jadi mereka masih banyak yang produksinya cuma sambilan-sambilan tetapi itu bagus dan perlu dikembangkan, dioptimalkan. Oke. Baik Bapak sekalian, kita cukupkan untuk pertemuan malam ini. Cuat Corner masih akan banyak bersama dengan Bapak sekalian pada materi atau tema-tema yang berikutnya. Nantikan saja beberapa informasi kapan akan dilaksanakan tema-tema yang lain untuk Cuat Corner. Biasanya kita tetap ada di antara malam Selasa malam ya, malam Rabu dan malam Jumat. Itu malam Selasa dan malam Jumat itu rutin Cuat Corner. Ada yang memang berbayar dan ada yang memang gratis 100% total untuk Cuat Corner. Dan Bapak Ibu sekalian yang memiliki kelebihan atau memiliki keilmuan-keilmuan yang bisa di-sharingkan ke teman-teman yang lain, para pelaku bisnis, pelaku usaha, atau beberapa hal yang lain, boleh menghubungi saya untuk mengisi di forum Cuat Corner juga. Jadi forum Cuat Corner ini memang untuk sarana belajar, silahkan kalau ada beberapa hal yang diperlukan, bisa berbagi ke teman-teman yang lain, silahkan boleh hubungi saya, dan nanti boleh untuk mengisi kita jadwalkan di Cuat Corner. Demikian yang dari saya, mohon maaf kalau banyak ada kekurangan-kekurangan kaitan dengan malam ini. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Saya tutup malam ini dengan kita membacakan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pada malam ini kita bisa istirahat dengan baik, besok bangun dengan sangat segar, sangat sehat dan kita selalu terjaga kesehatan kita untuk aktivitas kita semakin sukses, lancar dan barokah Allahumma amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Oke, informasinya. sama-sama. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Oke.